Gimana kabarnya di siang hari ini, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini, Bang, kita nanti akan cerita-cerita lebih jauh ini terkait agen properti Padang. Tapi untuk keluarga SIP ya yang ingin mendengarkan kita di radio SIP FM bisa melalui live streaming di sipfm.com. Nah, ini juga bisa didengarkan selain di 105,8 FM. Dan untuk Anda yang bertanya, nanti bisa chat kita melalui WhatsApp ya, hanya melalui WhatsApp di 0812-6711-7564. Nah, Bang, ini Abang kan ini sekarang CEO dari Agen Properti Padang. Nah, PT ini Agen Properti Padang. bisa diceritakan, Bang, itu sebenarnya apa itu dari Agen Properti Padang, Bang? Silakan. Siap. Sebelumnya terima kasih kita ucapkan pada teman-teman dari SIP FM yang telah memberikan kesempatan pada kita hari ini ya, untuk minimal memperkenalkan usaha yang kami rintis dan kami dirikan. Perkenalkan dulu, saya Zulfadli Ismet sebagai founder dari PT Agen Properti Padang sekaligus CIO ya, direktur utama lah istilahnya. Jadi Agen Properti Padang ini sebenarnya udah lama ya, kita dirikan dari 2011. Jadi waktu masih kuliah juga 2011. Cuman ternyata kenyataannya di lapangan kita kena tipu. Ini kita diajak kerjasama oleh marketing tradisional di lapangan untuk mengolah perumahan di Kampung Jua. Nama perumahannya nggak usah kita sebut. Itu awalnya kita diajak sebagai rekanan developer. Jadi sebelumnya belum ada Agen Properti Padang, tapi kita inginnya langsung jadi developer. Jadi kita diajak, ternyata kita kena tipu. Akhirnya dari 2011 kita dirikan Agen Properti Padang. Kemudian vakum sampai 2019. Pertengahan 2019 lah kita kembali aktif dan menseriusi usaha di bidang agensi properti ini. Jadi selama 2011 sampai 2019 tuh kita udah banyak kerjaan, udah banyak buka usaha juga. Dan rata-rata usaha dan kerjaan kita itu membawa kita ke dunia properti lagi. Dulu 2013 kita masuk ke bank. Bank perkenalkan kita gimana cara marketing untuk properti atau marketing pembiayaan. Terus setelah dari bank, nggak usah kita sebut nama banknya, alhamdulillah kita pernah juga masuk di Arisala ini, tapi nggak di bagian yayasan, tapi di bagian KJKS-nya. Nah, pas di KJKS tuh banyak bersinggungan dengan ustadz-ustadz, banyak bersinggungan dengan dunia properti lagi. Cuman kita belum seriusi juga. 2017 kita keluar dari KJKS Arisala ini, kita juga buat usaha bimbel, kemudian pabrik arang yang sudah menjadi arang, maksudnya itu nggak ada rimbanya. Nah, kita juga seolah-olah Allah tuh mengajak saya sama teman satu lagi, Wahyu namanya, untuk kembali ke dunia properti. Karena tahun 2011 kita seriusi lagi lah. Mungkin ini jalan usaha atau rezeki yang diberikan oleh Allah. Kita seriusi, semua usaha kita tutup. Jadi full pemasukan kita dari agen properti. Masya Allah nih. Jadi berawal dari kena tipu ya, Bang ya. Kena tipu. Ini luar biasa dan kalau untuk beliau ini ya tidak hanya sekedar, kalau kita lihat tidak hanya sekedar praktisi, tapi sudah banyak kali-kaliku perjalanan untuk berusaha ya, Bang ya. Nah, kenapa ini namanya Agen Properti Padang ya, Bang? Ya. Sama slogan kita ya, agen properti kepercayaan Anda. Jadi ketika kita memulai usaha yang dulu itu, cara kita salah. Kita cari investor, kita cari pendana, ternyata kita nggak bisa ngelola dana waktu itu. Jadi makanya kita buat, kenapa Agen Properti Padang? Waktu 2011 itu agen properti yang profesional nggak ada. Makanya kita catur aja, kita Agen Properti Padang. Sampai sekarang kita sudah berbadan hukum PT perorangan, itu PT Agen Properti Padang 2022 kemarin Juni. Itu memang nggak ada yang bisa mengklaim Agen Properti Padang, karena memang 2011 itu kita termasuk usaha yang pertama
untuk agen properti. Cuman sayangnya kan 2011 kena tipu, vakum sampai 2019. Jadi kalau lihat Facebooknya, itu kita membuat Facebook itu 2011, bukan 2019. Jadi vakumnya ada sekitar 8 tahunan. 8 tahun ya, Bang. Nah, ini kalau untuk konsentrasi dari agen properti Padang nih, Bang. Kalau kita lihat dengan sekilas kan ini pasti berhubungan dengan properti. Nah, kira-kira apa saja produk atau jasa yang ada di atau konsentrasi ya yang usaha yang ada di properti Padang? Ya, kita jelaskan dikit ya. Kenapa kita serius dalam mendirikan agen properti Padang ini? Jadi tahun 2019 itu saya ada kesempatan ya belajar sama Pak Budi Isman. Itu dia mantan CEO dari Coca-Cola sama mantan CEO dari Sari Husada. Jadi beliau ada pelatihannya nama SBM ya, Smart Business Map. Nah, jadi dalam pelatihan itu kita belajar apa sih jadi dasar dari bisnis ini. Jadi kan selama 2011 sampai 2019 itu kita nggak jelas usaha kita. Kita nggak tahu mau kemana. Jadi ada satu inti dari yang disampaikan oleh Pak Budi Isman itu, kalau kita mau mendirikan bisnis atau membesarkan bisnis, kita harus bisa menyelesaikan masalah dari orang lain. Nah, kita ambil itu. Masalah kita apa yang mau kita selesaikan? Ternyata gini, di Padang ini, pertama, dunia properti Padang tuh bukan dunia properti yang baik-baik saja. Maksudnya tuh, kalau, ya mohon maaf, kalau ada pihak yang tersinggung, kita mohon maaf dulu. Di Padang ini kebanyakan sistemnya adalah markup harga. Ya, yang lain bisa protes, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi harga misalnya 1 juta, tanah itu bisa jadi 1,2 di tingkat marketing atau agen. Kita mau menyelesaikan masalah itu. Jadi yang kita tawarkan kepada masyarakat, kita adalah agen properti yang menawarkan sistem komisi. Jadi kita cukup kasih 2,5% ketika properti itu terjual. Semua biaya, misalnya biaya pemasaran, biaya iklan, biaya survei, semua itu tanggung jawab kami. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, komisi itu hanya kita minta kepada penjual. Kita tidak pernah minta kepada pembeli. Yang kedua, dunia properti itu banyak penipuannya. Ya, kita nggak tahu ya, nggak bisa kita sebut di sini, tapi bisa kita diskusikan nantilah di belakang layar. Bahwa walaupun dia misalnya developer, walaupun dia seorang penjual tanah atau apa, kadang dia menjual sesuatu kemewahan di depan. Misalnya dia buatnya gerbangnya bagus dan sebagainya, ternyata sertifikatnya bermasalah. Dan saya nggak mau teman-teman saya udah masuk ke sana, udah beli ke sana, dan mereka rugi. Saya nggak mau seperti itu. Jadi intinya kita seleksi sebagian besar orang tuh yang menjual rumah, misalnya jual rumah second. Kita seleksi mana sertifikatnya, ada enggak? Kalau dalam bentuk girik atau surat lurah, kita nggak terima. Kalau kita hanya terima surat yang hak milik atau HGB, yang penting ada sertifikatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bangunannya sesuai dengan yang dijanjikan nggak? Misalnya developer itu menjanjikan denahnya seperti ini, ternyata kenyataannya beda sekali gitu. Itu yang kita ingin mengurangi kawan-kawan atau teman kita yang kena tipu. Yang ketiga, saluran penjualan untuk rumah second, ini khusus untuk second, ini nggak banyak. Jadi hanya lewat OLX, hanya lewat lewat Facebook, marketplace dan sebagainya. Bisa saja sih penjual rumah itu langsung menjual, tapi yang nelfon nanti bisa jadi agen juga, atau itu nggak masalah, tapi kan bisa bantu. Yang jadi masalah adalah yang menelpon itu adalah penipu gini. Kalau kita jujur udah dari 2019, penipu itu kita udah terdeteksi. Jadi sebelum nipu dia cemas dengan kita. Bahkan ketika hampir tertipu pun kita udah oh ini SOP dari penipu nih. Nah, makanya kita nggak lanjut ke pemilik. Jadi pemilik merasa aman ke kita karena kita udah seleksi banyak. Pembeli pun merasa aman karena kita ini tanah kita selesaikan PR-nya dulu. Jadi yang kita jual itu memang
apa namanya, yang hampir matang, istilah itu, oh ini loh tinggal diambil aja gitu, seperti itu. Masya Allah, ini gimana keluarga sip, tertarik? Ya, kalau tertarik nanti kita lebih gali lagi lebih dalam terkait dunia agen properti, bagaimana nanti bisa teman-teman atau keluarga sip untuk membeli ataupun ikut berpartisipasi terlibat di dalam agen properti Padang ataupun nanti membeli dan lainnya nanti. Ya, bisa. Nah, ini Bang, kita ada program-program itu. Nah, kita break dulu sebentar ya Bang. Siap, nah, silakan. kita break dan rehat sejenak dulu nih keluarga sip. Baik, keluarga sip, kita berjumpa kembali di segmen kedua di dalam program Dialog Usaha, Jendela Usaha. Dan kali ini kita bersama CEO Agen Properti Padang, yaitu Bang Zulfadli Ismet. Nah Bang, tadi Bang juga sudah jelaskan, mendeskripsikan, juga memperkenalkan dari Agen Properti Padang dan juga sejarah dan juga ada beberapa produk-produk lainnya. Nah sekarang nih Bang, ke keluarga apa yang bisa kalau keluarga sip datang nanti ke Agen Properti Padang bisa ngapain aja nih kita? Silakan Bang. Siap. Jadi kalau kita kan usaha kita usaha jasa ya. Jadi kita memberikan jasa secara profesional. Jadi pada awalnya kita hanya memberikan jasa untuk pencarian properti atau penjualan properti atau penyewaan properti saja. Jadi misalnya Fahmi mau beli rumah nih, disebut aja, misalnya daerahnya mau yang mana, kemudian harganya mau budget berapa, sistemnya seperti apa, apakah KPR atau cash. Kalau kita sih lebih menyarankan untuk beli cash, cuman kalau budgetnya nggak ada, kita memang lebih prefer ke bank syariah. Lewat dari bank syariah memang kita nggak bisa bantu, istilah itu teman-teman aja yang cari sendiri. Jadi kita cuma menyediakan jasa untuk pencarian seperti itu. Kalau sekarang kan lebih banyaknya penjualan. Jadi karena kita lebih basicnya ke secondary atau rumah second atau rumah yang sudah dihuni orang, itu misalnya dia mau jual, itu dia hubungi kami gitu, hubungi kita. Nah, jadi nanti dia kirimkan datanya, kemudian kita survei awal. Kalau misalnya, ya seperti tadi kan kita mah agak ketat ya. Kalau untuk Agen Properti Padang kita agak ketat, nggak semuanya kita jualin. Jadi misalnya sertifikatnya ada, oke, itu kita checklist. Kemudian harganya sesuai nggak dengan harga pasar. Pada intinya kalau kami menerima aja harga dari penjual. Cuman kita tentu sebagai jasa profesional harus menyampaikan juga, Bu, ini harga Ibu terlalu mahal loh gitu. Bisa kita jualkan, cuman nggak bisa cepat Bu. Karena kan properti ini jodoh-jodohan juga. Kalau misalnya harga pasar itu cuma 500, dijual 1M, kan bahaya juga kan. Kita nggak bisa menjual, pemilih pun nggak bisa ada pembeli. Jangankan menjual, yang bertanya nggak ada, karena kan harga pasarnya nggak sesuai. Nah, kalau yang sistem seperti itu, jual beli itu, kita cuma minta komisi 2,5%. Nah, kemudian jasa untuk pencarian atau penyewaan rumah atau ruko. Nah, kalau jasa penyewaan ini, kita minta komisinya 5%. Jadi udah banyak sih klien kita, kebanyakan klien kita ya brand-brand, kemarin alhamdulillah brand-brand ternama kayak, boleh sebut ya, tuh Domino's Pizza, kemudian Kopi Kenangan, Aleza, dan beberapa yang lain. Karena gini, salah satu kelebihan kita itu penjualan kita nggak offline. Jadi kita untuk kantor kita memang lebih di rumah ya. Oh ya, tadi lupa sebut ya, kantor kita Jalan Sirsak 3 nomor 730 Belimbing. Tapi kita lebih maksimalkan di digital, dunia digital. Terutama itu Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok. Yang lebih dominan sekarang ini satu lagi website. Nah, jadi kebanyakan klien-klien kita yang tadi itu, yang untuk nyewa itu kebanyakan ambil dari YouTube kita, dari website kita. Jadi kalau teman-teman lihat di Google agen properti di Padang, itu yang keluar itu adalah website kita. Jadi alhamdulillah seperti itu. Kemudian kita juga maksimalkan di YouTube.
Kemudian sama TikTok. TikTok baru mulai sih, cuman YouTube sudah mulai belajar. Itu yang dulu ya. Kalau sekarang kita karena ada peluang, maksudnya gini, kan ada yang menjual tanah nih. Jual tanah kan lama nggak laku, mungkin karena mahalnya atau gimana. Kemudian dia pasrah juga kan, daripada nggak terjual kan. Nah, kita tawarkan, mau ndak ibu kayak sama dengan kita. Ibu dapat untung, kita dapat untung. Nanti harga pun nggak terlalu mahal. Nah, kita bangunkan rumah pesanan. Nah, Alhamdulillah sekarang ini udah ada 9 unit ya, yang kayak sama dengan kita, udah terjual 1. Masih ada 8 unit lagi, Alhamdulillah. Nah, itu memang kita buka peluang kepada pemilik tanah atau investor tanah. Yang misalnya gini, dia nggak percaya dengan developer atau apa, dia mau jualan sendiri boleh melalui kita. Atau misalnya, nanggung sih, kita aja yang ngolah boleh juga. Nah, kemudian yang terakhir tuh kita ada jasa konstruksi sama interior, baik interior desain atau interior bangunannya. Memang kita bentuk tim karena gini, peluang usaha ini kan banyak ya. Karena kita mau ambil cuma di bagian properti saja. Kebetulan kawan-kawan yang di bagian konstruksi dan interior tuh butuh kerjaan juga, gitu. Makanya ya daripada nggak ada kerjaan, kita buatlah. Jadi kalaupun sekarang misalnya Fahmi mau bangun rumah, nggak usah beli sama abang rumahnya, tapi ada tanah bangun rumah bisa. Nanti kita hitung aja berapa sih pembangunan rumahnya. Masya Allah, ini membuka lapangan kerja juga ya Bang ya? Ya kalau nggak kita ambil sekarang, khawatirnya nanti momennya nggak pas. Karena momen sekarang ini ada orang bilang 2023 ini resesi ya. Cuman jujur, kami yang mengalami krisis kali itu pas COVID kemarin. Jadi apapun kata orang resesi tahun depan, rasanya kemarin lebih kiamat daripada resesi besok lah gitu. Seperti itu. Jadi peluangnya, dan ini juga orang yang di luar properti mungkin nggak paham. 2022 ini adalah momentum jualan properti. Teman-teman kita ada jualan seminggu itu 1 miliar loh. Dan bukan 1 rumah, tapi 5 rumah. Bayangkan itu. Ada yang bilang resesi, kita nggak percaya sih. Kita maksimalkan aja di ikhtiar kita. Baik Bang, ini dari semua perjalanan Abang dari awal berdirinya juga sampai sekarang, apa saja tantangan yang menghadapi di agen properti Padang? Yang pertama penipuan, yang kedua memegang komitmen. Karena seperti slogan kita ya, agen properti kepercayaan Anda. Dan kita punya SOP, kita hanya ngambil komisi 2,5%. Nah, ini tantangan bagi kita, komitmen ini. Kemarin hampir ya transaksinya terjadi, cuman kita nggak mau ambil konsep seperti itu. Jadi dia ada tanah sekian meter di kawasan Lubuk Buaya. Ya, lokasi nggak masalah kita sebut, tapi nggak lebih rinci ya. Pembeli mau aja harganya berapapun, tapi penjual dia ngasih ke kita 900. Harusnya kan kalau kita naikkan jadi 100 saja kan lumayan juga kan. Tapi ini komitmen dari kita sendiri, kita nggak akan markup harga. Jadi berapapun dari penjual, itu yang kita kasih. Itulah yang kalau di agen properti ini komitmen yang pertama. Yang kedua penipuan. Penipuan ini banyak, itu bukan pemilik tanahnya sih yang menipu banyak. Paling perantara di antara pemilik tanah, saya dia punya kakak, tanahnya punya kakaknya itu. Jadi kemudian developer, ada developer, beberapa developer tuh kita jadi catatan, tapi nggak bisa kita sebut. Jadi kesannya developer itu bagus, ternyata tanahnya belum dibeli, gitu, izinnya belum ada. Ya terjual sih terjual, cuman kita karena kita standarnya bukan terjual atau nggak terjual, kita nggak mau ambil seperti itu. Nah itu banyak seperti itu, penipuan sama komitmen. Masya Allah. Dua hal itu yang berat. Bang, ini nih Bang, kan Bang ini udah mulai usaha dari nol, kemudian juga lika-liku sampai hari ini tegak berdiri dari agen properti Padang, dan bisa dibagikan kepada keluarga SIP, pendengar sekalian, untuk gimana sih kiat-kiat untuk memulai usaha, apakah itu usaha pada umumnya atau juga bisa masuk ke ranah seperti Abang. Nah, ini bisa nggak dibagikan nih Bang ke keluarga SIP?
Kalau kita nggak ada rahasia ya, apa ya? Kalau kita pelajari dari kegagalan, jadi gini, sebenarnya ini nggak tahu lah, ini kegagalan mungkin buah dari beberapa kegagalan sebelumnya. Ini udah banyak kegagalan, ditarik dari kegagalan-kegagalan itu ada satu konsep yang memang itu berat untuk dikerjakan, konsisten. Konsisten. Berat sekali. Jadi pada awal-awal kita buat itu kan kita misalnya posting satu kali seminggu aja lah atau satu kali sebulan, nggak bisa closing, nggak bisa terjual. Tapi kita ubah konsepnya. Oke, satu hari itu kita harus posting ke Instagram atau Facebook satu kali. Dan alhamdulillah emang selama 3 tahun ini kita nggak pernah nggak posting, walaupun memang desainnya masih kita perbaiki. Tapi konsisten ini berat. Kadang besok aja lah posting gitu kan. Besok aja lah. Akhirnya nggak posting, akhirnya nggak closing. Kebanyakan kita kan seperti itu. Misalnya usaha apa gitu kan. Misalnya usaha baju. Satu kali seminggu posting gitu kan, atau satu kali seminggu jualan, akhirnya kan nggak closing juga usaha bajunya. Makanya kita ubah konsep gitu, kita harus konsisten. Kalau misalnya menghubungi klien, ya kita harus komit. Kalau konsistensi kita harus datang beberapa menit sebelum klien datang. Jadi jangan sampai klien menunggu kita. Dan itu kita terapkan ke semua. Jadi ya biarlah misalnya klien itu terlambat setengah jam atau 1 jam, ya kita bukan urusan kita. Yang penting kita mau nggak konsisten dengan diri kita sendiri gitu. Itu yang kita terapkan, konsisten. Jadi pada dasarnya, pada awalnya modalnya mungkin kelihatannya nggak banyak ya. Tapi kalau kami bilang bisnis ini bukan bisnis modal uang. Kalau agen Multi Padang, agen properti ini, bisnis modal kepercayaan. Kalau misalnya orang itu percaya, dia akan misalnya menitipkan ke kami itu misalnya aset sampai miliaran. Sekarang aja dalam data kita, beberapa hotel di Sumbar ini masuk ke kita. 200 miliar, 100 miliar. Cuman ada beberapa listingan memang kita nggak publikasikan. Nah, takut privasi gitu. Jadi dari rumah sakit itu, pokoknya seperti itu. Jadi modal kami sebenarnya selain konsisten itu kepercayaan dari orang-orang ini. Disiplin, konsisten, kepercayaan ya, Bang. Kayak kita buat slogan agen properti kepercayaan Anda. Ini berat slogan ini. Ada beberapa agen properti lain buat seperti ini, tapi nggak bisa menjaga. Kalau kita tetap, ya kita jaga kepercayaan. Karena bagi kami kepercayaan yang diberikan oleh klien itu ada kepercayaan mahal loh gitu. Nggak ternilai oleh uang, makanya kita bilang mahal. Masya Allah. Ini kita break dulu Bang. Keluarga Sip ya, tertarik ya dengan apa yang dijelaskan oleh Bang Zulfarismet. Nanti bagaimana caranya nanti akan kita gali lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Kita rehat sejenak. Siap. Baik, keluarga Sip ya, kita bertemu lagi nih di segmen ketiga, segmen terakhir di dalam program Jendela Usaha. Dan kita bersama ada Bang Zulfarismet selaku founder dan juga CEO dari Agen Properti Padang. Nah Bang, ini nih Bang, dari semua program, kemudian dari sejarah panjang dari Agen Properti Padang, apa nih target ke depan dari Abang secara pribadi dan juga kelembagaan? Silakan Bang. Kalau kita nggak muluk-muluk ya, karena kita namanya kita Agen Multi Padang, kita berharap kami ini bisa memberikan apa namanya ya, impian bagi pencari properti lebih banyak ke depan. Kemudian juga bisa membantu lebih banyak teman-teman atau bapak-bapak ibu yang memiliki properti yang mau dijual. Jadi sebenarnya kebanyakan pemilik properti itu sayang sebenarnya menjual properti. Cuman gimana ya, karena desakan hidup atau karena satu hal misalnya bagi warisan atau karena mohon maaf perceraian dan sebagainya, itu yang kebanyakan menjual. Rata-rata sebenarnya kalau udah beli dia jarang jual sih sebenarnya. Makanya kita, karena kita niatnya dari awal memang untuk membantu, jadi harapannya kita lebih banyak lah bisa membantu. Makanya ke depan kita juga akan
membuat program ya seperti si FM ini mungkin kita akan buat di YouTube kita yang seperti ini, dialog sama notaris sama pemilik developer yang terpercaya yang kita seleksi, sama teman-teman agen properti yang sudah kita seleksi juga, track record-nya bagus seperti itu. Kemudian kita juga ada program nanti, kebetulan ini belum kita jalankan, tapi kita sedang buat itu mengumpulkan sumber daya. Jadi kita akan buat apa istilahnya ya, tenaga magang. Jadi tenaga magang ini kita buat kesempatan pada teman-teman mahasiswa. Kadang kan mahasiswa ini ya kita tahu kebutuhan hidupnya juga lumayan banyak, tapi dia memiliki waktu luang misalnya untuk posting ke Instagram atau Facebook. Nah, kita buat tim magang mahasiswa. Jadi nanti kita mahasiswa cukup sediakan waktu, keinginan ya. Kalau waktu ada, keinginan nggak ada ya susah juga. Nah, kemudian dia ada laptop, ada HP, udah cukup. Kalau nggak ada pulsa, nanti kita beliin pulsanya. Istilahnya tuh pulsa kita tanggung, nanti kita kasih pengetahuan tentang properti, bagaimana jual properti. Teman-teman nggak usah ke lapangan, jadi teman-teman cukup jualan lewat Facebook atau Instagram aja. Nanti kalau closing, nanti kita langsung transfer komisi. Dan itu kita udah pernah coba, bukan magang, tapi tim mitra kita ada yang baru tamat kuliah ya. Baru tamat kuliah, dia pas COVID kan susah cari kerja, dia posting-posting aja. Ternyata setahun itu ya lumayan juga, ada sekitar 12 juta juga komisinya gitu. Itu kalau kita sistemnya, dari pemilik properti dapat komisi, langsung kita split. Oh ini loh jatah teman-teman mitra, nih jatah-jatah yang lain langsung kita. Jadi nggak ada di kita itu misalnya komisinya ditahan sehari 2 hari, nggak ada. Saya masuk sekarang detik itu juga kita apa. Tapi ini lebih ke mahasiswanya. Jadi konsep magang ini ke mahasiswa, misalnya dia kuliah tahun akhir, kemudian belum ada juga apa kan. Masih ada waktu luang, misalnya malam atau apa, kita bisa gabung ke kita. Cuman kita memang akan kita seleksi juga, karena jujur untuk sekarang ini ya tantangan generasi apa ya, milenial ini memang agak susah komitmen. Makanya nanti kita cari yang menang benar-benar komitmen. Itu yang pertama. Kemudian YouTube, kemudian itu ya itu aja sih kalau harapan ke depan seperti itu. Baik Bang, ini bagaimana nih nanti kalau ada keluarga SIP pendengar semua ingin bergabung menjadi mitra dari agen properti Padang ya Bang? Kalau mitra, ini ada kita bagi-bagi ya. Ada mitra sebagai penjual, ada mitra nanti sebagai investor, ada mitra sebagai kontraktor. Ini karena kita tim pemasar ya, jadi memang banyak peluang yang datang ke kita. Untuk mitra agen, memang kita termasuk agensi yang terlalu selektif. Maksudnya gini, ya kita jujur kalau sebagai mitra, kita cuma cari teman-teman yang komitmen. Jadi kita ini udah komitmen nih, udah konsisten. Jadi kami harus cari mitra yang sefrekuensi sama kami. Jadi bagi kami siapapun nggak masalah yang daftar. Tapi nanti kita akan buat surat pernyataan bahwa mitra yang gabung ke kami hanya boleh menjualkan properti yang ada di listingan kami. Jadi misalnya dia ada listingan sendiri atau listingan agen lain dia jualin juga, kita nggak terima lagi. Maksudnya itu hari itu juga misalnya kita SP dulu, gimana nih lanjut nggak jualan yang lain. Kalau dia masih lanjut, ya kita nggak bisa terima lagi. Itu yang pertama. Memang berat sih, itu memang kita termasuk yang terlalu keras nampaknya untuk itu. Cuman ini supaya jangan sampai ada permasalahan dengan agensi lain. Kita nggak mau seperti itu. Jadi memang kita yang cari yang komitmen. Yang kedua, mitra investor tanah. Jadi di kita sistemnya kita nggak cari investor untuk uang. Kalau kami nggak terima investor untuk uang. Tapi kalau misalnya investor tanah
oh ini Fahmi ada nih tanah misalnya 200 atau 300 meter. Gimana cara kerjasama dengan abang? Bisa, nanti kita bicarakan gimana harganya, gimana konsep bagi hasilnya, dan semua transaksi itu kita lakukan di notaris. Jadi kami misalnya terima DP nih, DP pembangunan rumah, itu di notaris. Kemudian kerjasama sama kuasa jual, itu di notaris. Jadi bisa dipastikan legalitas yang kami jalankan itu, yang kami bangun itu adalah aman. Pembangunan pun kita lakukan setelah IMB keluar. Kemudian yang terakhir mitra investor, kontraktor, mohon maaf, kontraktor. Jadi kawan-kawan yang memiliki keahlian atau profesi sebagai kontraktor bisa juga kerjasama dengan kami. Ya silakan nanti misalnya ada teman-teman bisa tawarkan berapa sih biaya pembangunan dari teman-teman, gimana konsepnya dan gimana rekornya. Nanti kita akan lihat juga gimana sih hasil kerja dari kontraktor itu, misalnya proyek lain ada nih, kita buka juga, kita ya istilahnya tuh mungkin kita nggak sampai nanti kita ke proyek nggak, nanti itu sistem kami, karena bagaimanapun kami adalah seorang agen. Kami untuk menseleksi itu memang kita harus jadi seperti mata-mata juga. Dan yang terakhir itu mitra kayak inilah konten kreator. Nah, kami juga buka peluang nanti kerjasama sama teman-teman yang memiliki follower atau memiliki subscriber untuk kerjasama dengan kami. Ya nanti kita bicarakan lah gimana konsepnya, apakah sistem bagi hasil atau sistem fee, misalnya proyek ini kita kasih fee berapa, seperti itu. Pokoknya kita istilahnya di dunia properti ini sebenarnya uangnya banyak sebenarnya. Nah, makanya kita bagi-bagi aja. Ya kalau kita dapat sedikit aja nggak masalah sih. Yang penting kita dapat. Sedikit dari 1 miliar lumayan juga ya. Ya kita kemarin pernah closingan itu yang paling besar baru 1,2. Ya alhamdulillah lah. Untuk beberapa bulan bisa hidup. Ya mana tahu kan nanti misalnya ada, jadi kalau properti eksklusif kita kasih cara dengan eksklusif juga, jadi nggak bisa juga kita buat untuk iklan kayak di Facebook, Instagram, nggak bisa. Kalau eksklusif itu biasanya kita pakai video nanti, kita pakai video, pakai drone, pakai wawancara dan sebagainya. Jadi kan kita butuh juga kawan-kawan dari konten kreator, karena jujur kalau untuk mempelajari dari awal cara syuting video, rekaman, editing, jujur kami nggak ada waktu untuk itu. Lebih bagus kita sinergi aja sih. Berapa sih misalnya biaya untuk ini atau gimana sistemnya? Nanti kita ya untuk jangka panjang bisa lah. Masya Allah. Terima kasih. Karena proyek kita banyak sebenarnya. Iya. Kalau kita sampaikan jujur. Kita tuh ada listingan 200 properti lebih di Kota Padang. Dan yang kita yang posting itu cuman beberapa bagian lah, misalnya mungkin baru 50 itu. Jadi sisanya itu memang khusus misalnya Fahmi mau cari ini. Jadi istilah itu data itu tinggal diambil aja gitu. Iya. Tapi datanya, makanya saya bilang tadi, kami bilang tadi, kenapa nggak boleh listingan dari yang lain? Ya kita ada listingan udah banyak nih, kenapa kok ambil lagi dari agensi lain seperti itu? Itu komitmen dari kami. Masya Allah. Siap, Bang. Ini keluarga saya tertarik nanti hubungi beliau ini nanti ya lewat agen properti Padang. Nah, nanti berarti bisa nanti lewat Facebook berarti Bang ya? Kalau untuk kontak nanti cari aja website agenpropertipadang.com. Di sana